Sebagai orang Kristen, ya kita itu nggak asing dengan kata doa. Itu sudah hidup kita sehari-hari. Doa. Ternyata doa buat kekristenan dengan doa di agama apa saja itu beda. Nah, yang kita pakai justru doa yang dari agama-agama itu. Maka itu banyak kita yang salah. Ya, saya tidak tahu dulu sebelum kita jadi percaya Tuhan Yesus kita berasal dari agama apa. Ya. Pasti dalam ajaran-ajaran agama yang dulu doa itu isinya cuma 3: lapor, minta, dan menyuruh Tuhan. Coba renungkan, ya atau tidak? Ya, saya ulangi lagi, doa dalam semua agama itu isinya cuma 3 ini. Apa tadi? Lapor, minta, menyuruh. Lalu agama-agama itu mengajarkan untuk memberi sesuatu kepada yang disembah. Ya, berarti maksudnya ya, agama apa saja ada. Ya, sesaji misalnya, ya, atau apa saja lah, pokoknya korban. Ya. Siapa yang pernah ke Gunung Kawi di Jawa Timur? Itu gedung itu penuh jam dinding. Saya pikir apa ini? Kok kasih jam? Ya, pokoknya orang ngasih sesuatu kalau ke situ. Ya. Mereka beranggapan makin banyak yang mereka beri, Tuhannya makin senang. Nah, saudara, ini yang dibawa masuk ke Kristenan. Memberi kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa. Ini salah. Nah, yang lebih celaka lagi, setelah banyak yang kita beri, doanya tidak terjawab. Ayo, marah nggak? Lo marah atau tidak? Marah. Sama seperti orang Belanda, suruh bayar plastik banyak-banyak, ke rumah sakit suruh bayar lagi. Tanya, duit itu buat apa itu? Aku bayar itu. Maaf, saudara, kalau Tuhan kita seperti itu, saya nggak mau percaya dia. Kenapa? Apa bedanya dengan manusia? Disuap dulu, disogok dulu, baru dikasih. Betul tidak? Ini yang salah. Aku sudah melayani loh Tuhan. Aku sudah doa sekian jam. Aku sudah korban ini, korban itu. Kenapa anakku mati? Kenapa tokoku tutup bangkrut? Kenapa aku sakit? Nah, di dalam agama-agama itu berhak untuk menuntut. Karena Tuhan sudah terima sesuatu kok. Mana balasannya? Sampai khotbah-khotbah tentang perpuluhan di dalam gereja Tuhan. Jadi sejahat itu. Artinya Tuhan kita mata duitan. Kalau kita kasih dia dikit, maka berinya kepada kita juga dikit. Lagi sekali, kalau Tuhan kita seperti itu, saya tidak mau percaya. Untuk apa percaya kepada dia mata duitan? Harus diberi dulu sesuatu, baru dia beri balik. Saudara, kesalahan ini berlanjut terus sampai hari ini di semua gereja. Kira-kira ya atau tidak saya ngomong? Setelah hampir 2 tahun saya nggak ke Belanda, terus baru balik yang bulan lalu toh. Nah, saya nggak sebutkan namanya karena orang Belanda pasti tahu. Pas mau ke sini yang terakhir itu tanggal Januari, saya dengan Kopimbi. Nah, dari Sutermir kami mau ke Almere dulu, tapi kan lewat ya Alto Alfit pasti tahu. Dan masih ingat gereja itu, ya gereja besar, tutup katanya.
Untung, kenapa saya tanya? Kan kaget, sering masuk TV Belanda tuh pendetanya. Nah, nggak usah tanya, nggak usah orang sendiri. Tambah kali kasih tahu kan balik tahu. Dengar saudara, masalah duit, nggak bisa bayar lagi sewanya, dan ribut, pecah jadi dua. Nah itu terjadi di banyak tempat karena uang. Jangan Tuhan kita main dengan uang. Setuju nggak saya ngomong ini? Satu kalimat ini akan membuat banyak orang Kristen dan banyak pendeta nggak suka. Jangan memberi apa-apa untuk Tuhan. Saudara tetap akan diberkati karena kita akan. Tapi pendeta nggak suka. Pendeta nggak suka ini. Betul? Kalau kita memberi uang, itu bukan untuk Tuhan, itu salah. Itu untuk pekerjaannya. Maka itu kalau ada pendeta berkata, saudara kita memberi untuk Tuhan, salah. Siapa Tuhan mau diberi duit? Pekerjaannya perlu duit, bukan Tuhan. Nah akhirnya banyak orang Kristen kecewa. Katanya diberkati, kok tidak? Di Surabaya ada seorang suami bunuh diri, karena dia dengar khotbah yang salah, jual rumahnya, dikasih semua uangnya ke gereja, dan dia kontrak. Ternyata setelah 2 tahun nggak bisa bayar kontrak. Dia merasa malu pada anak-anaknya, anaknya 3, dan pada istrinya. Dia gantung diri. Kasihan, istrinya datang kepada pendetanya. Loh, kan nggak salah saya. Siapa nyuruh dia jual rumahnya? Kan saya cuma khotbah, beri. Nah, karena ada iming-iming, itu kata iming-iming. Bahasa Belanda iming-iming itu apa ya? Apa? Belum. Ada upah yang didapatkan. Jangan. Tuhan kita nggak begitu, betul nggak? Kita harus tahu ini sebenarnya. Tuhan kita begitu. Nah, kalau begitu, doa itu apa buat Kristen? Ini yang kita harus tahu. Jadi bukan lapor, bukan minta, bukan nyuruh. Bukan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan orang itu, Tuhan. Tuhan selamatkan, Tuhan tetangga saya. Tuhan tolong jamaah mertua saya. Nggak begitu. Itu doa di agama-agama. Tuhan tolong suami saya, Tuhan keras sekali, Tuhan ubahkan dia. Salah. Itu ada di agama-agama. Lalu doa yang bagaimana? Ayo kita baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Boleh baca bahasa Belanda, boleh baca bahasa Indonesia. Silakan. Ayo, 1 Yohanes 5 14. Siapa saja boleh. Pasti kalau suami bawa bahasa Belanda boleh membaca. Pasti dia bawa bahasa Belanda. Ya 14 surat Nuh suara 3. Silakan dibaca. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert. Als we hem iets vragen, dat hij in overeenstemming is met zijn wil. Kata terakhir, met zijn will. Coba bahasa Indonesianya. Ayo, silakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Renungkan, saya beri pertanyaan. Setelah saudara baca 1 Yohanes 5:14, kalau begitu kita ini doa dulu
atau cari kehendaknya dulu berdoa? Kehendak ayo, ya, betul. Baca lagi. Ayo yang mana? Doa dulu, baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru berdoa? Percaya. Ayo, cari dulu kehendaknya atau doa dulu? Gak usah dulu. Cari kehendaknya dulu, baru berdoa. Nah, lagi sekali agama-agama begitu entah bagaimana duduk tutup mata, itu ram itu sesuatu gitu. Kalau kita tidak, cari dulu kehendak Allah. Misalnya, saudara mendoakan satu masalah, jangan langsung nyerocos Tuhan ini, Tuhan ini apa dua, Tuhan ini, waktu bingung, bingungnya di mana? Aku kok kamu lapor, ya aku tahu. Lo betul tidak? Perlu nggak kita beritahu dia tentang ini gitu? Bertanya dulu, perlu nggak beritahu dia? Nggak perlu, udah tahu kok. Betul? Makanya begitu masalah itu ada, kita itu tanya, Papa, kenapa kok bisa jadi kayak gini nih? Kenapa? Kalau aku ada salah, tunjukkan, karena aku nggak tahu. Memang manusia itu kurang ajarnya di sini. Salah sendiri nggak pernah tahu, salah orang tahu terus. Kurang ajar kita ini. Betul tidak saya ngomongin? Pinter kalau ngurus salahnya orang, tapi untuk diri sendiri nggak pernah tahu di mana ini salah. Maka itu perlu Tuhan beritahu aku, salahku ini di mana. Anak sakit juga begitu, Tuhan sembuhkan anak saya Tuhan. Terus jangan sampai ungkit-ungkit, kan Tuhan ingat jadi rajin untuk doa Tuhan. Dan perpuluhan saya nggak pernah terlambat tuh. Kalau saya Tuhan tetap eleng. Maksudmu apa? Untung Tuhan nggak kayak saya. Jadi kalau anak sakit, tanya, Papa, aku mesti buat apa? Kenapa bisa begini? Banyak kali kita bersikap begini, jangan marah saya ngomong. Waktu pacaran nggak pernah tanya Tuhan. Asal nabrak, asal nyomot aja. Maaf, jangan marah saya ngomong. Udah menikah, Tuhan pun nggak dilibatkan. Ceker kawin 3 minggu, Tuhan lagi ribut. Tuhan kenapa aku begini? Untung Tuhan nggak kayak saya. Kalau saya ditanya gitu, yang nyuruh kawin dengan dia siapa? Sekarang punya masalah, tanya aku nggak urusan. Lo betul tidak? Kan bukan urusan Tuhan. Menikahnya dulu bagaimana? Misalnya, wah beriman Tuhan, aku pasti punya rumah di Wasenar. Belah. Jadi opas, punya rumah di Wasenar. Maaf dengan ngomong ini. Akhirnya pakai hipotek. Nekat, belum sebulan diusir. Nggak kebayang. Kenapa begini Tuhan? Kan ini mempermuliakan Tuhan. Aku punya rumah di Wasenar. Tuhan juga bingung, yang nyuruh beli di sini. Kamu yang utang-utang sendiri, aku suruh bayar banyak. Nah itu kalau saya pun jawabnya begitu. Nanti contoh-contoh ini sudah. Jadi banyak kali doa-doa kita itu seperti agama-agama. Kita nggak diskusi dulu dengan dia. Nah Papa itu mau, kita kan anaknya. Kalau kita menyebut dia itu Tuhan, oh hero teriak-teriak begitu, Tuhan. Tahu nggak kata Tuhan itu artinya apa? Lebih tinggi dari Koningin Willem Alexander nggak Tuhan ini? Ya. Nah, kalau Tuhan kedudukannya lebih tinggi dari Raja Belanda, terus saudara nyuruh dia, kurang ajar kan? Koning suruh ini, tolong Tuhan jaga rumahku, aku mau ke Turki.
ini salah doanya. Kalau kita manggil dia, oh gitu kan. Kita hormat. Konsep ini yang kita nggak punya selama kita jadi Kristen. Jangan merasa aku sudah doa dalam sehari 8 jam. Saya kok doa 8 jam sehari. Aku sudah doa puasa seminggu 4 kali. Lah kapan kerja juga? Lemes terus itu puasa. Terus doa ini doa itu nggak dijawab, marah-marah. Jadi mulai hari ini cari dulu kehendaknya. Nah, intinya bukan sekedar tanya ini apa, itu maksud apa? Ayo diskusi. Kan kita anak, dia papa. Ya, semua kita. Ya, kalau anak kita sudah umur 23, sudah umur 26, tiap hari pagi tak dulu, mana tak dulu. Sakit kepala nggak? Punya anak segede ini minta terus. Jawab iya atau tidak? Walaupun itu anak emas, anak manja, kok segede itu ya nggak bisa minta duit terus. Maka kita sebagai orang tua akan bangga kalau anak kita tanya, Pak, Ma, kira-kira apa yang saya bisa buat supaya perusahaan papa, tokonya papa ini bisa maju. Kalau anak kita menanyakan itu kepada kita, rela gak kalau kita ngasih duit? Rela, karena dia mulai mikir kok ikut bantu perusahaan ini untuk toko ini. Nah itu yang papa mau dari kita sebagai anaknya. Gak cuma minta, duduk dulu, diskusi dengan dia. Maka itu kalau saudara baca seluruh perjanjian lama, ya dari hidup Henokh, ya sampai itu zamannya Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Daud, nabi-nabi, ternyata nggak ada kata berdoalah Henokh, berdoalah Nuh, berdoalah Abraham, berdoalah Musa, nggak ada kata. Yang ada itu bergaullah Henokh dengan Tuhan, bertanyalah Abraham kepada Tuhan, Musa menghampiri Tuhan, Daud bertanya. Jadi nggak ada kata berdoa ternyata. Coba nih saudara pulang baca Alkitab saudara. Jadi yang ada itu ngomong, diskusi. Itu luar biasa. Oke, saya mau buktikan itu kepada saudara. Supaya nanti di rumah nggak bingung, ya. Kejadian. Saya mulai Kejadian dulu. Pasal 5 ayat yang ke-22. Kejadian 5 ayat 22. Kita lihat bagaimana Henokh. Ya, silakan dibaca salah seorang sudah dapat. Kejadian 5 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Nah, stop. Ada kata lagi menunjukkan 300 tahun saja atau lebih? Lebih. Bergaul terus ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata bergaul itu kalau pakai bahasa agama berdoa. Tapi ini bergaul. Ayo saudara, coba bayangkan kalau bergaul itu bayangan saudara seperti apa? Bergaul. Bahasa Belandanya apa? Apa? Omha. Betul itu. Apa? Bentuknya kayak apa? Dua. Apa lagi? Berbicara. Terus lagi, saya mau ketemu satu kata penting. Relasi, diskusi, bertanya, akrab, dekat. Bergaul itu ada jarak nggak? Tidak ada. Luar biasa. Oke, yang paling penting saya catat ini. Henokh ditulis yang pertama kali dalam kitab, dalam seluruh Alkitab. Bergaul berarti Papa minta semua kita seperti Henokh bergaul.
Ini luar biasa. Nah, saya beri contoh. Anak-anak kita kalau bergaul dengan temannya terjadi apa? Persahabatan. Ya, terus terjadinya bukan itu. Bukan akrab, betul. Satu lagi persaudaraan, bukan. Lebih lagi terjadi apa? Jadi intim, bukan ya. Ada satu akibat dalam hidup. Karakter kesatuan, Betul. Iya, betul, karakter kesatuan. roh, pengertian. Ketularan. impartasi. Betul enggak? Loh, iya atau tidak? Kalau orang bergaul kan terjadi impartasi. Kalau anak kita baik, bergaul dengan orang tidak baik, dia jadi tidak baik. Nah, ini yang Papa mau dengan kita. Kalau kita bergaul dengan dia seperti Eno, jadi intim, akrab, suka diskusi, yang dekat, harusnya ketularan. Nah, ini pertanyaannya. Kalau Papa bergaul dengan kita dan kita bergaul dengan dia, seharusnya siapa ketularan siapa? Kita ketularan Tuhan. Yang benar, bukan Tuhan ketularan kita. Jangan sampai. Nah, ayo, kalau saya memakai kata yang ditulis oleh Musa untuk hidup Henok, berapa tahun saudara dan saya jadi Kristen? Lalu yang nular dari sifat Papa kita itu yang mana? Ngerti pertanyaan? Loh, ya atau tidak? Kalau makin lama kita makin jauh berjalan jadi Kristen, kok makin jahat? Ini ketularan siapa? Makin lama jadi Kristen, kok makin pelit? Ketularan siapa ini? Ngerti pertanyaan? Makin lama jadi Kristen, kok nggak makin kayak Tuhan? Jadi makin kayak hantu, kok dibalik. Padahal ke gerejanya rajin, sembayangnya, aduh, itu pun jam 8 masih belum sembayang, jam 12 masih sembayang, apa selesainya? Coba jam 2 lagi masih sembayang, ada besok saja sudah telepon sembayang terus. Hebat. Jadi kalau kita sudah baca tentang Henok, maka cara kita memberi nilai, ya, memberi nilai ya, apa sebenarnya nilai apa? Savor, ya. Itu bukan berapa jam berdoa, tapi makin ketularan Tuhan dari hidup. Katakan itu savor kita. Kekristenan kita harus dinilai berapa banyak aku ketularan dia. Ini konsep penting sudah dalam hidup. Kalau tidak, jadi sia-sia. Orang nggak bisa lihat Yesus lewat kita. Walaupun orang tahu kita rajin ke gereja. Kalau mau diajak pertemuan, diajak apa? Oh, aku pelayanan. Senin pelayanan. Selasa ya, oh pelayanan. Rebo, Kamis, loh terus kapan nggak pelayanan? Berarti kata itu. Tapi apa hasilnya? Ketularan. Kejadian pasal yang ke 16. Ya. Benar. 18, kejadian 18, Pak. Ayat 1. Ya contoh, bagaimana Abraham akrab dengan Bapa di surga. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Saya tanya dulu. Kalau ada kata menampakkan diri kepada Abraham, jadi
Tuhan ngapain? Papa ngapain pada Abraham? Datang. Jadi siapa yang datang kepada siapa? Ini yang luar biasa. Kenapa bisa Papa yang datangi Abraham? Ya. Logika kita secara agama, secara religi. Kalau Tuhan datang pada seseorang dalam teori agama, ilmu agama, orang itu harus dalam kondisi atau posisi yang bagaimana? Siap. Apalagi baik, apalagi doa. Ya toh, kan sedang doa atau sedang sujud atau sedang menyembah, kan begitu konsepnya. Baru Tuhannya turun. Tapi lihat, Abraham sedang apa? Ya, kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat Pontan Bantin di Mamre. Sedang ia bagaimana? Duduk di pintu kemahnya, pintu rumahnya. Waktunya summer. Betul nggak? Panas terik, nggak cuma panas loh saudara. Di daerah saudara tinggal selama summer yang paling panas itu berapa grad? Karena sampai 40. Ingat yang terakhir Januari itu di Melbourne sampai 41. Itu yang Tennessee sampai waduh, sampai nggak begitu. 40 atau 46 ya? 45 sampai orang bayangkan. Oke, panas terik. Kalau ada orang hari panas terik duduk di depan pintu, itu ngapain? Ingat, jadi tidak sedang berdoa. Ini yang saya kagum. Cari angin. Ingat, zaman Abraham ada listrik enggak? Enggak. Berarti ada kipas angin enggak? Enggak, apalagi AC. Oke, saya pernah jadi guru sekolah minggu 13 tahun lalu. Di semua kelas, umur berapa saja, saya itu beri pertanyaan anak-anak. Karena saya lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa. Jangan tersinggung. Ya tidak, anak-anak itu tulus. Semua umur yang saya tanya, menurut kalian, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Saya tahu jawaban mereka apa? Gemuk. Saya nggak tahu kenapa di benak anak-anak Abraham itu selalu disebut gemuk. Ya udah, saya percaya mereka. Pertanyaannya, orang gemuk kepanasan duduk di pintu kemah, kira-kira bagaimana posisi duduknya? Coba ayo bayangkan sebentar. Ini cara belajar Alkitab. Jangan diteologikan jadi Tuhan itu kudus. Jangan main-main. Apanya main-mainin dia santai begini kok? Betul. Ayo gimana kira-kira? Merem sebentar gayanya duduk orang gemuk kepanasan kayak apa? Ya santainya kayak apa? Maaf lagi sekali. Ini logika apa? Kira-kira dia pakai baju nggak? Betul. Boleh nggak pikir begitu toh? Firman ini luar biasa. Ini yang saya kagum. Dalam kondisi yang tidak ada sikap agama sama sekali. Nggak sedang main kecapi, sedang sujud, sedang angkat tangan, sedang doa. Enggak, sedang kepanasan. Yahweh hadir. Ingat, ini perjanjian lama yang artinya Tuhan masih susah ditemui. Tapi toh sudah bisa begitu akrab. Dengan Henok dia akrab, dengan Abraham dia akrab. Dengan Nuh juga begitu. Ya karena waktu saya nggak baca Kejadian 6, kita tahu Nuh diajak ngomong nggak oleh Tuhan? Diajak bicara nggak? Suruh buat apa? Kapal besar. Ingat zaman dulu paku belum ada, lem belum ada, gergaji belum ada. Itu saya nggak bisa bayangkan. Apalagi zaman Nuh, alat-alat transportasi air belum ada. Jangan lagi kapal, perahu juga belum ada. Jangan lagi perahu, getek, rakit aja belum ada. Coba saudara bayangkan, tahun
Tahu-tahu perintahnya buat kapal. Kapalnya gede lagi 7 tingkat. Saya percaya itu bingung, kapal itu gorengan apa? Kalau dia tanya makanan, tapi dia nggak dengar kata kapal. Dan dengar hujan pun belum pernah ada. Baca lagi. Tahu-tahu Yahweh bilang akan ada hujan, no. Bingung. Kalau hujan aja nggak pernah ada. Tapi kenapa nubuat? Karena dia kenal siapa yang bicara. Ini yang kita perlu belajar. Kenapa Yahweh bisa begitu akrab kepada Abraham? Sampai dalam keadaan OT-OT orang Jawa Timur nggak pakai baju. Dia hadir. Terus diskusi tentang Ishak. Saya nggak usah baca karena waktu. Ini loh saudara, kekristenan kita harus berubah seperti ini. Nanti kalau sampai pasal 18, 19, waktu mereka Tuhan dan Abraham tawar-menawar tentang Sodom dan Gomora. Tawar-menawar loh itu saudara, betul nggak? Sedikit-sedikit nawarnya, 10. Ayo kalau saudara punya toko, ada pelanggan datang, Kelantan datang nawarnya, masa nggak boleh kurang 1 euro, 2 euro lah. Kalau saya punya toko saya lempar. Betul. Tapi Tuhan nggak marah. Kalau 20 bagaimana Tuhan? Dari berapa itu? 50 turun sampai 10. Tahu bahasa Jawa neritil. Dikit. Jadi Tuhan nggak marah. Karena sahabat. Sebut sahabat. Ya. 2 sampai Musa ya. Keluaran, kita keluaran. Bagaimana Musa? Keluaran. Pasal 33. Keluaran pasal 33. Ayat yang ke-8 saya akan baca. Ini Musa. Apabila Musa keluar, pergi ke kemah itu, dia bangun kemah yang di luar perkemahannya. Bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai Musa masuk ke dalam kemah. Ayat 9 saudara, Roh Kudus biar ini terjadi buat kami semua. Enggak cuma untuk Musa, kami ingin mengalami ini Bapa, karena kami juga anakmu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Stop. Tanda Yahweh hadir itu tiang awan. Kalau kita baca baik-baik ayat 9, antara Musa dengan Papa di surga, siapa yang menunggu siapa? Berarti pertanyaannya, coba baca. Siapa yang menunggu siapa? Yahweh Tuhan atau Musa yang menunggu? Tuhan. Itu yang saya kata. Tadi kita belajar dari Abraham. Siapa yang hadir? Bukan Abraham yang doa. Saudara, biar pulang dari pertemuan hari ini kita punya pengalaman baru bersama Roh Kudus. Akrab bergaul. Jadi Yahweh Tuhan itu Musa. Terus kalimat terakhir 9 itu saya kaget. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Sama pertanyaannya, siapa yang bicara duluan? Tuhan. Biasanya kalau kita doa, siapa duluan bicara? Amin. Begitu Tuhan ngomong, oh saya ini anak kemana? Karena kita tidak menunggu, juga menikmati. Belum selesai saudara, belum selesai. Ayat 11 itu loh. Apa sungguh kami ingin alami ini hari ini dalam nama Yesus dan seterusnya. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka seperti wow, seperti seorang
kepada temannya. Ajaib guys. Percaya papa kita bisa seperti ini dengan kita ada. Ini bos. Tadi Abraham. Banyak lagi, saya nggak ada waktu ya. Sekarang Daud. Yosua juga begitu yang dibaca. Ada banyak hakim-hakim juga begitu banyak. 2 Samuel 5. 2 Samuel pasal 5. Bagaimana Daud? Ya. Ayat yang ke-17. 2 Samuel 5 mulai 17. Sampai ayat yang ke-25 ya. Tapi saya nggak semua baca, saudara lihat di rumah. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah menjadi Urapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, jadi ketahuan bocor rencana si musuh. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, jadi dikepung, diserbu Daud itu. Logikanya, seorang raja, seorang kepala negara, seorang presiden, negaranya diserang musuh, harusnya apa? Ayo, anggap aja kita ini raja. Rapat. Bagaimana ngadepin musuh ini? Betul tidak? Bahaya, musuh saja. Tapi firman Tuhan di Daud apa? Baca sebenarnya. Bagaimana bersikap Daud? Bahasa Belandanya pakai kata apa itu? Apa dan apa? Bahasa Belanda 19 2 Samuel 5 ya, ayat yang ke-19. Tolong lihat bahasa Belandanya. Kalimat pertama. David wende. Wenden. Apa itu artinya? Berbalik. Menanyakan bukan? Apa itu? Mengarahkan. Pergi ke situ. Oh, pergi ke situ. Ya. Menghampiri. Menghampiri ya. Indonesia pakai kata bertanyalah Daud. Pertanyaannya aneh. Apa pertanyaan? Aneh tidak? Loh, baca, aneh nggak pertanyaan Daud ini? Loh, aneh tidak? Baca. Kalau musuh sudah maju, sudah diserang, tanyanya maju atau tidak? Kan pertanyaan goblok betul. Sudah jelas musuh di depan rumah, mau tanya maju atau tidak? Tapi ini rahasia. Mengapa Daud bertanya sebodoh ini? Saya bisa jawab. Ada apa di hidup Daud dengan Bapa di surga? Sudah jelas musuh menyerang, kok pakai tanya maju atau tidak? Artinya apa? Ini penting. Kata ini bagus sekali. Rampleihan. Orang meminta nasihat. Oh, bahasa Belanda pakai rat. Rampleihan. Itu yang kita mau pelajari. Mengapa ayat pertama saya kasih 1 Yohanes 5:14? Diskusi dulu dengan Bapak. Rat itu kan ada hubungan dengan pemerintahan ya, seperti bertanya yang lebih tinggi lagi. Hebat sekali. Ya bahasa Indonesia nggak ada. Cuma apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka dalam tanganmu? Tapi kata rat, fliegen. Itu tepat sekali. Menunjukkan Daud tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Walaupun dia punya tentara, dia punya otoritas. Sekarang kalau dia memerintahkan serbu, selesai bukan? Loh, apa susahnya kalau betul tidak? Tapi dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya menang. Tapi aneh kalimat ini. Berapa waktu kemudian setelah menang? Lihat ayat 22. Nah, nggak disebut berapa waktu. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar lembah Refaim. Ayo. Kalau Daud seperti kita, misalnya berapa bulan yang lalu kita punya masalah A, bertanya kepada Tuhan, rat, ya kata itu bagus. Kita menang. Nggak lama masalah yang sama datang. Ayo, apa yang kita buat biasanya?
Bikin yang sama. bikin yang sama. Tapi Daud tidak. 23 Esther, coba tolong baca. Katanya sama nggak ada kata Ja, orang itu sama ya? Toen David de Heer raadpleegde, Nah, antwoordde hij: ga niet op hen af, maar maak een onttrekkende beweging en val hen dan aan de muren vanuit de balkenstraat. aneh. Perang tapi suruh dari belakang, kayak petak umpet. Ini strategi dari surga. Walaupun masalah sama, tidak boleh kita menangani dengan hal yang sama. Papa punya strategi yang iblis tidak pernah tahu. Nah, ini yang kita harus tahu, yaitu bersekutu. Maka itu kalau berdoa jangan mewek dulu. Tuhan, ngomong dulu baik-baik. Ayo aku mau cerita pada kamu. Nangis lagi. Ya, saudara sendiri kalau dengan anak didik nangis, aduh kamu itu. Betul nggak? Tuhan juga begitu. Ngapain pakai nangis segala? Ayo ngomong baik-baik. Ini banyak contoh seperti di Alkitab. Ayo mulai hari ini kita berubah. Amin. Diskusi dulu, cari kehendaknya. Jadi tidak semua masalah itu harus dijawab kalau kita berdoa. Nah, ini pasti nggak enak. Saya mau ulangi. Tidak semua masalah yang kita bawa dalam doa harus Papa selesaikan, harus Papa selesaikan. Tidak. Kenapa? Karena Papa bisa izinkan itu untuk kita makin jadi dewasa. Sama seperti orang sekolah. Mana sekolah nggak pakai ujian? Ya, betul tidak? Harus pakai ujian. Kita harus lewati. Mazmur 26. Nah, kalau kita pakai firman ini, lebih lagi saudara. Takut benar kita. Mazmur 26. Ayat yang ke pertama sampai 3. Berilah keadilan kepadaku ya Yahweh, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Nanti tolong cari bahasa Belanda kata ketulusan. Ketulusan kepada Yahweh aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat 2. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Esther, tolong bacakan ayat 1 dan ayat 2. Doe mij recht, Heer, want ik heb rechtvaardig geleefd. Ik heb onwankelbaar vertrouwen in u. Heer, beproef mij, keur mij, toets mijn liefste worstelen. Ya, terima kasih. Right Father, apa tadi? Ketulusan. Ayat 1 dan 2, sampai 3. Kalau saudara membaca doa Daud ini, berani nggak doa kayak gitu? Berani? Doa seperti dia berani nggak? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki batin. Ulangi lagi Esther ayat 2 tadi. 1 apa? Ya, apa pertama? Ayat 2. Ik heb weer een andere lijn. Doorgrond mijn Heer en ken mijn pijn, mijn hart en mijn nieren. Maar die andere. Oh bukan. Oh itu terjemahan lain ya. Ja. Toets mij hier en Heer, beproef mij. beproef mij. Proef mij. Beproef mij. Oh, proof. Berani nggak Mas? Mengapa kita harus berani berkata, puji aku, coba aku, tes aku? Kayak kira-kira kenapa? Sebab manusia ini licik dan jahat. Betul nggak? Kita ini licik dan jahat yang namanya manusia. Kita sendiri nggak tahu. Maka itu kita perlu diuji, dites. Siap untuk itu? Maka itu jangan takut dengan masalah.
kalau masalah datang, tersenyumlah. Ya, lagi kenal aku sudah. Oh, enggak, amin. Iya toh, yang namanya masalah muter-muter ya itu kayak sambal pedes terus itu. Kalau saya makan sambal nggak pedes ini sambal bohong ini apa ya kan gitu. Berani diuji. Maka itu tidak semua masalah. Oh, enggak, amin. Tidak semua masalah harus diselesaikan. Ada masalah-masalah yang harus kita nikmati. Oh ya, demi pemurnian hidup. Yusuf itu kurang apa dengan Tuhan? Oh, dalam ujian berat. Paulus itu dosa apa? Sampai begitu banyak masalah dalam hidupnya. Tapi dia nggak pernah tahu. Kalau itu ujian, nggak apa-apa. Siap ya? 1 Korintus pasal 9. Ini bagian terakhir. Gimana Paulus salah apa dia itu? Kok sampai 1 Korintus pasal 9. Ya, 1 Korintus. Kita harus jaga-jaga. 24. 1 Korintus 9 mulai 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah itu. Ini yang penting. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku bagaimana? Melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara mengikuti tim-tim dari Belanda yang mau ikut Olimpiade. Berat atau ringan latihannya? Berat. Ya, sepak bola contohnya. Sebentar lagi bulan Juni ada WK. Berat atau ringan latihannya? Papa juga sedang melatih kita seperti itu. Makanya itu kalau dia datangkan masalah, jangan minta diselesaikan dulu, nikmati. Amin. Harus dinikmati. Yusuf itu bisa menang karena dia menikmati. Amin. Coba Yusuf bilang cepetan gua gak tahan aku, jadi lurah gak jadi raja dia. Betul nggak? Lurah lumayan RT lagi. Itu latihannya itu. 2 Korintus 9 dengan cepat. 2 Korintus pasal 9. Kalau kita lihat ini dosa apa Paulus ini, tapi dia melatih dirinya. Amin. Karena dia ingin mendapat hadiah itu. Jadi jangan takut dengan masalah. Ayat yang ke-13 saya baca 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah apa? Tahan uji dalam pelayanan itu. Tahan uji. Bahasa Belandanya apa? Tahan uji. Ayat 9, ayat 13 ya, ayat 9. Ini yang penting, tahan uji. Apa bahasa Belandanya tahan uji? Tahan uji. Ayo tolong dibaca. Yang bahasa Belanda cepat. Dari bukan. Ayo, Esther, sudah dapat siapa? Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaamheid. Ada kata tahan uji apa? Kalimat pertama? Hulpbetoon. Tahan uji. Esther ketemu? Tahan uji. Kalimat pertama ayat 13.
2 Korintus 9 ayat 13. Gak ada pakai kata apa di situ? Volharden. Itu apa artinya? Sabar bukan? Gehoorzaam te zijn. Taat. Macam terus kuat. Terus kuat ya, ya tahu sih. Ya, tahan banting gitu ya. Harus begitu, amin. Mau punya sikap seperti itu? 2 Korintus 11. Supaya kita makin dikuatkan. 2 Korintus pasal 11. Ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, lihat ini. Aku lebih banyak makan di vake itu. Lebih banyak apa coba? Berjerilah. Lebih sering di hotel. Nah, di penjara, saudara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disiksa orang Yahudi. Setiap kali pukulan 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku dicambuk didera. 1 kali aku dilempari bakpao gitu. Dilempari apa? Batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Terus dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Ya ampun, mau kurang berapa banyak lagi? Kalau saudara lihat daftar penderitaan Paulus, saudara seberapanya? Sedikit. Ayo seberapanya? Seberapanya? Sudah komen. Ayo, logika agama. Ini pasti ada dosa ini orang. Ya, betul nggak? Orang yang beragama semua orang. Oh punya dosa kamu. Oh punya dosa kamu. Ayo berani berkata Paulus punya dosa. Loh, tapi kenapa menderita sebanyak ini? Jawabannya tadi. Uji aku Tuhan. Tes aku Tuhan. Sudah benar nggak hidupku? Kekristenan harus mengalami seperti itu supaya kita makin murni. Amin. Karena dites dengan api itu tadi. Hubungan kita makin akrab dengan Bapa di surga, bergaul sampai sifat-sifat yang menular ke kita. Mau seperti itu? Harus. Tahun ke tahun kekristenan kita harus lebih makin kenal. Oh betapa indahnya kalau dunia melihat kita seperti itu. Yesus yang muncul di hidup kita. Jadi kalau punya masalah nangis, jangan ketawa. Oh puji Tuhan aku diuji, wah enak sekali Tuhan, haleluya. Siap. Jadi jangan suka nyalakan Tuhan lagi. Diskusi dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua.